welcome back to my YouTube channel Nengis Lastri. Di video kali ini aku mau buat kue kastengel 1 kilo. Ini cocok banget buat ide jualan. Disimak terus videonya. Oke, sekarang kita ke bahan. Di sini aku menggunakan 600 gram margarin atau sama dengan 3 bungkus Blue Band ya. Aku pakai merek Blue Band. Kemudian 200 gram mentega, aku pakai merek Anchor, dan aku pakai 100 gram gula halus, juga aku pakai 4 kuning telur. Ini kuning telurnya udah aku pisahkan dengan putih telurnya ya. Putih telurnya aku masukin ke kulkas. Kemudian ada 50 gram susu bubuk, boleh pakai merek nggak apa aja sih, aku pakai yang full cream. Kemudian 150 gram tepung maizena dan 1 kilo tepung protein rendah, aku pakai kunci biru. Dan ini sih dandan lagi, dan kejunya nggak aku video ya, lupa nggak ke tag, tapi ada di akhirnya. Oke, sekarang bahan keringnya dijadiin ke dalam satu wadah dulu, dicampur tepung terigu, tepung maizena, kemudian susu bubuk, diaduk sampai merata dulu ya. Jadi pada saat nanti kita masukkan ke butter sama mentega sama kuning telur dan gula yang udah dihaluskan, yang udah dijadiin satu, ini tuh tepung terigunya udah tinggal dimasukkan aja kayak gitu kan, disaring dulu biar tidak ada yang menggumpal. Nah, kemudian ini di wadah yang terpisah, baskom berukuran besar ya, jangan kecil, soalnya kita bikin itu kan 1 kilo. Nah, si menteganya itu dimasukin dulu 200 gramnya semuanya, pokoknya jangan sampai ada yang tersisa. Kalau teman-teman langsung beli yang kalengan gitu kan ya, boleh silahkan. Nah, ini si Blue Band-nya, si margarinnya langsung aku masukkan aja tuh semuanya. Aku sih kalau biasa bikin kue atau bolu pakainya merek ini ya. Teman-teman boleh pakai merek apa aja kok. Gula halusnya jangan lupa dimasukkan. Ini aku ngocoknya cuman pakai whisk aja, nggak pakai mixer. Kalau teman-teman mau pakai mixer boleh, tapi pakai kekuatan atau kecepatan yang paling rendah aja, speednya yang paling rendah gitu ya. Nah, dikocoknya sampai seperti ini aja ya, sampai kuning pucat berjejak. Kemudian dimasukkan kuning telurnya, lalu diaduk-aduk lagi. Ini videonya aku cepetin, sebenarnya nggak cepet. Ini ngocoknya itu ya kurang lebih 1-2 menit lah, nggak terlalu lama kayak gitu. Ini karena diedit aja jadi cepet, padahal aslinya nggak cepet-cepet kayak gitu. Nah, ini si tepung terigunya yang udah tadi kita satuin langsung disaring-saring aja, terus dimasukkan ke yang udah kita whisk tadi ya kan. Nah, ini biar tidak ada yang menggumpal, soalnya kelihatan kan tadi tuh ada yang menggumpal gitu. Tapi kalau teman-teman mau nggak disaring juga nggak masalah gitu kan ya, tergantung selera masing-masing. Cuman aku rekomendasi disaring dulu ya, karena biar tidak ada yang menggumpal kayak gitu. Nah, ini dimasukin itu secara bertahap. Aku ini masukinnya secara kurang lebih 5 kali masukin kayak gitu. Nah, kalau terakhir ini susah banget ngaduknya, berat kayak gitu kan, 1 kilo ditambah yang lain ya jadi 2 kilo kurang gak sih? Ini tuh jadi 2 kilo kurang atau lebih gitu. Nah, kemudian ini si kejunya udah aku parut dan udah aku masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 1 jam. Dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya, 1 jaman atau enggak di suhu ruangan sekitar 2 jaman, itu biar si tekstur kejunya itu agak keras gitu loh, garing. Jadi nantinya tuh bakalan crunchy ke kue kastengel kita nanti ya. Setengahnya dikira-kira aja kurang lebih 250 gram kita masukin ke adonan yang seperti ini, kemudian diaduk-aduk aja. Ini menggunakan tangan ya, karena kalau pakai spatula itu udah kayak susah banget kayak gitu kan. Jadi pakai tangan aja, tenang. Ini pakai sarung tangan, nanti ada yang bilang lagi ih jorok lah ya apalah, enggak ya. Diaduk sampai merata ya, jangan sampai si kejunya itu menggumpal di hanya satu area aja kayak gini. Ini nggak usah sampai kali, seperti ini aja cukup, udah sampai dia bisa dibentuk seperti itu ya. Kalau udah bisa dibentuk ya udah dicetak sesuai selera. Kalau kastengel nggak sesuai selera, kalau kastengel ya bentuknya memanjang kayak gitu. Nah, ini aku pakai bingkai ya, memakai bantuan bingkai dan rollin. Kalau pakai bingkai itu memudahkan kita untuk mencetak adonan kue, mempercepat, mempermudah. Pokoknya jujur bikin kue kalau pas ada bingkai kayak gini tuh kebantu banget. Putri salju, kue kacang, terus kue kastengel jadi enak banget deh ada cetakan kayak gini. Dan si cetakan kastengelnya itu aku celupin dulu di tepung terigu biar dia nggak lengket ya. Kalau misalkan ada yang jatuh-jatuh ya udah langsung kita
langsung kita ambil aja pakai apa nih, bantuan spatula kecil ya, kayak gitu, baru deh ditata-tata ya. Jadi kalau pakai cetakan seperti ini ukurannya itu sama, tapi kalau teman-teman gak ada cetakan kayak gini jangan khawatir, bisa juga menggunakan apa namanya, pisau atau yang lain-lain untuk memotongnya kayak gitu deh. Kalau udah selesai, nah ini atasnya kita pakein kuning telur. Kuning telurnya nggak usah pakai pewarna, nggak apa-apa, karena kan yang mau kita tonjolkan di kastengel ini adalah kegaringannya si kastengel itu, renyahnya kayak gitu kan. Aku memakai 3 kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian itu ada kejunya juga, sisa dari yang tadi ya, kurang lebih 250 gram kayak gitu. Nah ini dioles-oles aja cukup, karena si kuning telurnya nanti akan ketutupan sama si kejunya. Oh ya, kejunya biar nggak terlalu memanjang banget, dirames-rames dulu ya, pokoknya jadi kayak menyerupai serbuk tapi nggak terlalu serbuk halus gitu loh. Yang penting dia bertekstur aja, jadi pada saat ditaburin di atas kastengelnya dia bagus gitu, cantik dan akan menempel. Kemudian ini aku oven atas bawah ya, pakai suhu 150 derajat, api atas bawah, dan waktunya pertama 40 menit. Nah kemudian aku cek lagi, ternyata kurang garing, aku tambah lagi jadi 20 menit, totalnya jadi 60 menit. Ini jangan lupa dibalik-balik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ya, sabari dicek-cek juga, takutnya kegosongan kayak gitu. Yang penting harus kering aja, jangan sampai basah. Nah ini aku yang dibalik yang kedua ya, karena ternyata masih basah kayak gitu. Ini udah sempurna, udah garing, tinggal kita dinginin dulu. Kalau setelah dingin baru ditata seperti ini di tempat pendingin yang seperti inilah pokoknya kayak gitu. Biasanya aku dinginin itu ya masih di loyangnya kayak gitu. Nah udah, ini pokoknya rekomen banget buat teman-teman kalau yang mau punya PO atau usaha kue kastengel. Ini recommended banget, nggak terlalu mahal harusnya ya, bahan-bahannya masih terjangkau kayak gitu, kecuali pakai Wispan ya itu lumayan mahal, pricey. Pokoknya disimak terus video aku yang lainnya ya. Dadah.